Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih pada sore hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi tentang doktrin eskatologi. Kami sudah sampai pada bagian-bagian yang sangat inti dan kontroversial, tetapi kami berdoa supaya hikmat Tuhan dapat memenuhi hati pikiran kami dan Roh Kudus juga dapat menolong kami supaya apa yang akan menjadi kesimpulan kami nantinya adalah yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan memulai diskusi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi memang doktrin eskatologi ini banyak versi ya, banyak versi. Dan terutama topik yang akan kita diskusikan pada sore hari ini itu sudah jelas terbagi kelompok-kelompoknya. Ya, ada yang disebut sebagai kelompok amil, kelompok premil, dan kelompok posmil. Nah, jadi itu sudah dari dulu, bukan baru sekarang terjadi pengelompokan-pengelompokan itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka kita yang hidup pada masa kini itu tidak boleh asal ikut-ikut. Apalagi dengan level saudara dan saya itu sudah level pendeta-pendeta, ya. Itu pendeta-pendeta itu kan kelompok-kelompok level-level cerdik pandai gitu. Maka kita tidak boleh asal nge aja kata orang Simalungunnya itu kan. Kita mesti, kata Bu Maharani tadi itu, ya kita mesti menyaring, mesti mengolah lagi di dalam pemikiran kita supaya kemudian kita mengambil satu sikap yang tepat. Nah, oleh karena itu maka dasar pertimbangan kita terhadap sesuatu konsep atau sesuatu pandangan itu adalah data-data. Ya, data-data. Nah, karena itu maka setiap poin yang saya kemukakan di dalam diktat saya itu selalu di belakangnya ada ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi ayat-ayat di belakang poin-poin yang saya kemukakan itu, saudara-saudara, itu saudara mesti baca di rumah. Ya, saya tidak sempat lagi untuk membaca satu demi satu, oleh karena itu akan mengambil waktu yang sangat panjang. Nah, dan di awal saya sudah katakan tadi, kita sepakat bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, ya kan? Kebenaran, satu-satunya kebenaran. Sehingga kalau kita sudah sepaham bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah, maka setiap pertentangan-pertentangan yang ada di antara kelompok-kelompok itu dapat diselesaikan dengan kembali mengkaji landasan-landasan pemikiran dari hamba-hamba Tuhan. Ya, umpamanya tadi Bu Marani berkata berkemas-kemas. Ya, itu kan terminologi yang dicetuskan oleh abang saya lah, senior saya dulu itu. Kami 3 tahun bersama-sama di asrama dan saling akrab satu dengan yang lain dan itu. Tetapi kemudian apa konsep berkemas-kemas menurut Pak Sabdono dan apa berkemas-kemas menurut saya? Nah, itu yang mungkin nanti kita akan periksa berdasarkan dengan Alkitab. Jadi karena itu maka kita sampai kepada satu poin dari doktrin ini, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, jangan dulu pakai 1000 tahun, saudara ya. Karena di sini ada 2 hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa ada pemerintahan mesianik. Itu pasti. Saudara-saudara yang sudah belajar teologi perjanjian lama dari saya di BBCO, itu saya sudah kemukakan begitu banyak data-data fakta dari Alkitab bahwa akan ada satu masa di mana Mesias akan memerintah di atas muka bumi ini bersama dengan saleh-salehnya dan juga bersama dengan Daud, bapak leluhurnya. Nah, jadi saya harap saudara tidak ragu lagi untuk mempercayai bahwa
akan ada suatu masa nanti di mana Yesus akan menjadi raja untuk memimpin satu kerajaan yang meliputi seluruh bumi. Nah, jadi karena itu ini yang pertama dulu saya mesti tekankan kepada Bapak Ibu ya. Ini nubuat-nubuat ini Daniel menubuatkan tentang kerajaan Daud yang akan dipulihkan. Ya, ini kalau kita baca di dalam Daniel pasal 2 itu bagaimana Daniel melihat Nebukadnezar melihat sebuah patung yang megah begitu ya, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, kemudian pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, lalu kakinya terdiri dari campuran tanah dan besi. Ya, jadi itu patung yang dilihat oleh Nebukadnezar yang tidak dimengerti maknanya, kemudian Daniel diutus Tuhan untuk menjelaskan itu. Ya, bahwa bahwa emas itu adalah Babel, perak itu adalah Media Persia, tembaga itu adalah Yunani, kemudian besi itu adalah Romawi, dan besi dan tanah itu adalah keadaan atau situasi pemerintahan yang demokratis. Ya. Tetapi kemudian di ayat 31 sampai 45 di situ dikatakan bahwa tiba-tiba tanpa perbuatan tangan manusia ada sebuah batu yang tercongkel dari gunung lalu jatuh menimpa tepat di atas kaki dari patung itu, lalu patung itu menjadi hancur lebur bagaikan debu lenyap entah kemana, lalu batu yang tadinya terguling dari gunung yang kecil itu tiba-tiba bertambah menjadi besar, semakin besar, sehingga saya lupa itu selanjutnya itu, tetapi kemudian Daniel mengatakan bahwa itulah satu pemerintahan yang akan berdiri di atas muka bumi ini. Ya, nah kerajaan itu pendirinya adalah Allah sendiri. Dari ayat 44 sampai 45. Ya, coba saya baca ayat ini ya. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45. Ya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuan Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, jadi ini satu misteri bagi Nebukadnezar, tetapi sesuatu yang jelas terang benderang bagi Daniel sesuai dengan ilham Roh Kudus, bahwa itu satu kerajaan yang akan berdiri di kemudian hari. Nah, kerajaan itu adalah janji Tuhan kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17. Ya. Anakmu, anak kandungmu ya akan mendirikan rumah itu bagiku dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kurang lebih kalimatnya begitu. Nah, di situ ada dua. Yang pertama adalah yang mendirikan Bait Allah. Ya. Nah, siapa anak Daud yang mendirikan Bait Allah? Salomo. Ya. Cuma Salomo ini kerajaannya berakhir. Kerajaannya berakhir. Yaitu ketika dia meninggal, maka anaknya
Rehabeam itu menggantikan dia menjadi raja, tetapi kemudian dengan kesewenang-wenangan maka pecahlah kerajaan Israel itu menjadi dua, utara dan selatan, dan dengan itu maka kerajaan Salomo menjadi berakhir karena dia sendiri mati. Tetapi kemudian yang dimaksud di situ adalah bahwa anakmu ya akan duduk di atas takhta pemerintahan itu selama-lamanya, itu menunjuk kepada anak Daud yang lain, dan itu adalah Mesias, Yesus Tuhan Juru Selamat. Nah, jadi ini adalah janji bahwa kerajaan itu akan ada di atas muka bumi ini. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggenapi perjanjian Abraham. Kita juga di dalam teologi perjanjian lama sudah bahas itu ya, berit itu. Nah, perjanjian Allah kepada Abraham itu meliputi satu wilayah teritorial. Ya. Yang kalau saudara baca itu mulai dari Asia Tengah, ya, Asia Tengah, Laut Barat udah pasti batas baratnya itu laut, batas timurnya adalah Sungai Efrat, ya, jadi di Irak itu, batas selatannya adalah Sungai Mesir. Nah, jadi saudara bisa melihat satu wilayah yang begitu luas itu, ya, meliputi separuh dari Asia, meliputi juga hampir separuh dari Afrika, karena Ethiopia juga disebut-sebut sebagai satu batas wilayah dari kerajaan itu di bagian kitab yang lain. Nah, itu adalah perjanjian teritorial yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, yang kedua, menggenapi perjanjian Daud, perjanjian nasional, yaitu pemerintahan. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2 itu. Jadi perjanjian, ya, perjanjian sebagai satu landasan akan adanya satu pemerintahan secara pemerintahan mesianik secara jasmani di atas muka bumi ini. Tujuan yang lain adalah untuk mewujudkan pemerintahan teokrasi yang sempurna. Ya, ini satu pemerintahan yang berlandas kepada keadilan dan kebenaran, sehingga kerajaan itu betul-betul akan menciptakan kedamaian. Ya, ada orang-orang yang jahat di dalamnya, ada. Ya, ada. Tetapi setiap kali muncul niat-niat buruk dari orang-orang jahat itu serta-merta langsung dieksekusi, ya, dieksekusi oleh Tuhan Yesus sendiri dengan dikatakan gada besi itu. Sudah baca itu di dalam kitab Nabi Yesaya. Sehingga itu tercipta satu kerajaan yang betul-betul adil, ya, memanifestasikan kemuliaan Kristus di bumi. Ya. Ini kalau saudara baca Mazmur pasal 2, itu banyak juga orang yang mengatakan ini, ya, untuk seperti Bu Arani tadi itu. Mintalah maka aku akan kuberikan kepadamu bangsa-bangsa, gitu kan? Ya. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, ini orang-orang teologi kemakmuran ini, ya, sudah tahu gereja-gereja mana di Indonesia yang menganut teologi kemakmuran itu menganggap ini orang Kristen ini minta Tuhan akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa. Padahal kalau kita cermati seluruh pasal ini, saudara, ini adalah Mazmur mesianik. Ya, itu yang penting, saudara, bahwa Mazmur pasal 2 itu adalah Mazmur mesianik, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan dalam ayat 8 itu adalah janji Tuhan kepada Mesias yang akan memberikan kepadanya bangsa-bangsa, dan dia akan berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Untuk memberikan tes atau lebih kepada pembuktian terakhir bagi manusia.
bahwa sesungguhnya kejahatan itu, niat jahat itu tidak selamanya karena iblis, gitu. Tidak selamanya karena iblis. Seringkali kan kita katakan, wah ini setan, oh ini pekerjaan setan, gitu kan. Tetapi di dalam kerajaan mesianik nanti kita akan melihat bahwa walaupun tidak ada setan, tidak ada iblis, tetapi niat-niat jahat dari manusia itu tetap ada, gitu. Nah, oleh karena itu maka masa itu adalah satu pembuktian bahwa sebenarnya manusia itu sendiri di dalam dirinya ada hakikat berdosa, kecenderungan hatinya adalah kecenderungan untuk berbuat jahat. Nah, kemudian yang berikut tujuan daripada pendirian kerajaan mesianik di atas muka bumi ini adalah pemulihan Pondok Daud. Ya, ini dimaknai sebagai satu tempat di mana orang akan selalu bersukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi itu adalah merupakan satu masa di mana orang-orang percaya itu akan memuji, menyembah Tuhan sebagaimana Pondok Daud itu. Ya. Suasananya adalah damai dan makmur. Ya, ini saya baca ini ya. Yesaya pasal 11 ayat 1 kata begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas seperti di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Nah, jadi tidak akan ada perbuatan-perbuatan jahat ya seperti di Indonesia itu yang dimotori oleh kelompok-kelompok intoleran itu, karena setiap kali muncul rapat-rapat rahasia tertutup untuk merencanakan sesuatu yang jahat itu Tuhan langsung bertindak dengan kewibawaan dan otoritasnya. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros dan di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ya, Tuhan akan mengumpulkan dari seluruh penjuru bumi umatnya untuk datang ke sana. Ini agak mundur rupanya nubuatan itu. Ayat 35, apa dikatakan 35? Oh, ya. Oh. Nah, siapa rajanya? Rajanya adalah Yesus. Ya. Wakilnya adalah Daud. Nah, ini ayatnya nih. Ya. Karena kalau kita baca, Daud akan dibangkitkan dan dia akan menjadi raja atas Israel. Tetapi karena Daud itu bukan raja atas segala raja, maka saya katakan di sini Daud adalah wakil, di mana raja atas segala raja adalah Yesus. Ya. Aparatnya siapa? Gereja dan orang-orang kudus. Ya. Nah, saudara, di sini saya pakai istilah gereja. Gereja di sini adalah orang-orang yang diangkat di awal masa tribulasi ke awan-awan, di awan-awan melaksanakan pesta perkawinan anak domba Allah, dan sesudah berakhir
7 tahun masa kesusahan besar itu turun lagi ke atas muka bumi untuk melaksanakan 3 penghakiman bersama-sama dengan Yesus. Lalu sesudah penghakiman itu, persiapan selama 75 hari, baru dimulai kerajaan mesianik itu. Nah, itu di situ orang-orang percaya pada zaman anugerah akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah, orang-orang kudus siapa? Orang-orang kudus di sini. Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang pada masa tribulasi, ya, orang-orang Israel dan bangsa-bangsa lain yang beriman kepada Yesus. Ya, ada yang mati syahid, ada yang disiksa tetapi hidup sampai pada akhir masa tribulasi itu. Pada akhir masa tribulasi mereka dibangkitkan yang mati dan yang hidup akan dirubahkan. Kemudian mereka akan masuk untuk memerintah bersama raja segala raja di dalam kerajaan mesianik itu. Ya, ini jadi 2 kelompok di situ ya, yang saya pisahkan supaya jelas. Gereja adalah orang-orang percaya yang diangkat sebelum masa tribulasi. Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang baru percaya kepada Yesus pada masa tribulasi. Nah, ini ayatnya ini. Nah, siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan bangsa-bangsa yang tidak percaya yang lolos dari masa tribulasi. Jadi ada orang-orang dari masa tribulasi yang masuk kepada kerajaan mesianik itu, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut antikris. Ya, penyembah-penyembah antikris, patung antikris di masa tribulasi yang mengenakan angka 666 itu. Ya, ini kita sudah bahas ya, angka 66 itu. Jadi angka 66 itu teraplikasi efektif di pertengahan dari masa tribulasi. Nah, orang-orang yang masih hidup sampai pada saat akhir dari masa tribulasi itu, mereka akan masuk ke dalam kerajaan mesianik, tetapi di sana mereka akan sebagai rakyat yang akan diperintah oleh gereja dan orang-orang kudus itu. Nah, kemudian kerajaan mesianik itu akan berakhir dengan adanya perang Gog dan Magog. Kalau sudah baca di dalam Wahyu pasal 20, ya, ada perang Gog dan Magog karena selama pemerintahan itu berlangsung, iblis dimasukkan ke dalam satu jurang yang tidak beralas, dirantai, dimaterai, lalu ada di situ sampai berakhirnya masa pemerintahan mesianik itu, dia dilepaskan untuk sementara, ya. Yang kalau kita baca di dalam kitab Wahyu hanya 1 jam saja dia dilepaskan, tetapi dia berhasil mengkoordinir orang-orang yang tidak percaya itu untuk melakukan perlawanan kepada Mesias dan orang-orang kudusnya. Tetapi sekali lagi di dalam peperangan 1 jam itu, Yesus akan keluar sebagai pemenang karena dia memusnahkan musuh-musuhnya itu dengan api yang keluar dari mulutnya. Nah, Israel akan menjadi pusat peribadatan. Jadi selama pemerintahan mesianik itu, Israel akan menjadi pusat peribadatan. Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ya. Saudara baca seluruh pasal ini sebenarnya supaya lebih tepat ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun
itulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, jadi ada konsekuensi yang serius bagi bangsa-bangsa yang tidak mau datang ke Israel untuk beribadah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kepada mereka tidak akan diturunkan hujan. Dan ini berarti satu penderitaan kelaparan yang berkepanjangan karena tidak ada sumber makanan. Nah, jadi Israel akan menjadi pusat peribadatan. Makanya di dalam, saya lupa di pasal berapa, Yesaya itu dikatakan bahwa unta-unta dari bangsa-bangsa lain itu akan datang berbondong-bondong kepadamu untuk membawa persembahan. Itu ada di Yesaya. Itu kapan terjadi? Nah, ini kalau penganut teologi kemakmuran, nah, dia berkata kita klaim ini janji Tuhan, ya, bahwa harta kekayaan Bani Kedar, ya, orang-orang Islam itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu kalau penganut teologi kemakmuran. Tetapi kalau saya tafsirkan ini secara eskatologi, bahwa itu akan digenapi ketika Mesias sudah memerintah di atas muka bumi ini dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Jadi orang naik haji bukan ke Mekah lagi, tetapi orang naik haji ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat peribadatan pada masa itu. Dan setiap orang yang tidak datang, bangsanya akan ditulahi dengan tidak diberikan hujan. Nah, oke, saudara, sampai di situ dulu. Mungkin ada yang mau dikomentari, mau ditanyakan supaya bisa lebih explore. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada ayat-ayat yang mungkin perlu dibaca, ya kita perlu baca kalau mau ditanyakan supaya lebih jelas apa yang saya katakan, ya kan. Pak Daniel, boleh tanya? Silakan, Bunda. Tentang Gog Magog itu saya susah untuk mencernanya. Saya nggak mengerti. Mohon dijelaskan, Pak. Ya, Gog dan Magog ini adalah satu kerajaan yang ada di bagian utara. Ada di bagian utara sekarang ini. Yang kalau kita baca di dalam, tunggu ya, saya lupa di Yesaya berapa itu, disebut sebagai bangsa Rus. Ya. Coba dulu. Siapa yang cepat buka Alkitab? Sudah buka Yesaya 38 kalau tidak salah. Lalu buka, ketik Gog, cari lalu ketemu Gog Magog. Yesaya 38 ya, Pak? Ya, Gog Magog. Oh. Bentar. Tunggu ya. Saya agak lupa nih, Bunda. Coba atau di Yeskel ya. Coba sambil cari teman-teman di Yesaya apa di Yeskel. Tulis saja Gog, nanti keluar. Ketik aja sebarang dulu, nanti kemudian di ketik. Yesaya 38 ayat 2. Coba Yeskel maksud saya. Oh ya, Yeskel 38 ayat 2. Coba. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat,
Aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Oke. Nah, kata Gog dan Magog di sini, kalau siapa yang punya Alkitab terjemahan lama? Terjemahan lama. Coba buka terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama itu dipakai kata Rus. Gog dan Magog itu dipakai kata Rus. Ada ya, Alkitab Saudara versi terjemahan lama ya? Saya baca Pak Daniel, izin baca. Ya, oke. Dari ayat 2 ya Pak ya. Oke. Ya. Hai anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Jud dan tanah Majud, Raja Rus, Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya. Iya. Jadi di sini semakin mendekat kepada, ya ini penafsiran saya Bapak Ibu ya. Ini kerajaan dari negeri utara itu ya sekitar-sekitar negara yang itu sekarang itu. Nah, jangan lupa ya sejarahnya begini. Proses pemulihan bangsa Israel itu akan datang dari seluruh bumi, mendiami anak Kanaan itu, Palestina itu secara mau tidak mau secara paksa karena membludaknya penduduk Israel, Yahudi datang dari seluruh bumi itu mau tidak mau akan melakukan satu invasi kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya untuk mereka kuasai. Dan itu akan mengundang reaksi dari Liga Arab. Ya, mengundang reaksi dari Liga Arab sehingga mereka akan mengumpulkan satu kekuatan untuk berperang melawan bangsa Yahudi yang baru pulang dari berbagai penjuru bumi ini. Nah, pada saat terjadi peperangan itu, Liga Arab seperti ada perang 6 hari, perang apalagi itu terusan Suez waktu itu tidak berdaya melawan bangsa Yahudi ini. Nah, oleh karena itu maka Liga Arab itu akan mencari pertolongan. Nah, kepada siapa dia minta pertolongan? Itu dia akan minta ke negeri Rus itu. Jadi paling utara dari benua Asia dan ya ini kalau saya ya ini ya Rusia lah itu nggak usah ya Rusia itu akan membantu Arab untuk berperang melawan Israel. Secara politik sekarang kalau kita melihat kan Rusia ini kan dekat dengan negara-negara Arab ya Timur apa itu Irak, Iran, apalagi ya, Suria itu kan, nah itu kan sudah dekat itu. Nah jadi kayaknya ini fakta ini akan berkelanjutan terus. Nah pada waktu Liga Arab itu sudah dibantu oleh Rusia, maka Israel itu menjadi terpojok gitu loh. Nah, terpojok lalu minta bantuan ke dunia barat. Ya. Jadi Gog dan Magog di dalam Wahyu pasal 20 itu adalah orang-orang yang juga di dalam masa tribulasi itu berperang melawan orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah. Itu mereka akan masuk ke dalam kerajaan kerajaan mesianik itu, lalu di akhir dari periode itu akan bersatu lagi dikoordinir oleh setan yang baru dikeluarkan dari jurang yang tidak beralas itu, berperang melawan orang-orang kudus di dalam pemerintahan mesianik itu. Nah, jadi Gog dan Magog itu ya itu raja-raja dari negeri utara itu, Bunda. Salah satunya yang saya sebutkan negeri itu adalah utara Rusia. itu yang dimaksud adalah negeri utara dan utaranya Israel ya Pak ya? Iya, utaranya Israel. Paling utara itu, di utara sekali kata Alkitab ya kan? Di utara sekali. Nah, jadi itu negara-negara di sekitar Rusia itu. Iya. Ya. Mirip sih dengan kejadian sekarang ya Pak ya, mirip. Ya. Kayaknya peta politik dunia ini tidak akan bergeser nih. Ya, tidak akan bergeser jauh nanti. Ya. Iya.
Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita membaca kerajaan Mesianik dan peperangan di dalam baik di apa namanya itu Armageddon atau di Gog dan Magog itu, jangan saudara berpikir ini perang seperti permainan anak-anak, ya. Jangan. Itu adalah perang real, historis. Bangsa melawan bangsa. Mereka tentu dengan persenjataan yang lebih mutakhir, gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa anak manusia, Mesias itu akan tetap keluar sebagai pemenang. Ya. Oke. Makasih, Pak. Dan itu hanya 1 jam aja, hanya 1 jam saja, tidak makan hari itu 1 jam. Oke, ada lagi? Gimana Pak Sabam? Kira-kira? Ya Pak, masih ini ya Pak. Ini kalau fisik berarti dahsyat ya Pak. Oh iya, ini fisik Pak. Jadi jangan berpikir ini apa ya? Selain fisik itu apa ya? Ya, frontal gitu ya Pak, frontal ya. Ya. Frontal ya. Jadi perang persenjataan ya. Lalu ya. kalau di ayat 10 yang Wahyu 20 ayat 10 itu ini bagaimana ini ya Pak? Di ayat 10-nya Pak, Wahyu 20 ayat 10-nya Pak. Ya, apa yang Bapak tanya sini? Di sini kan dan iblis yang menyesatkan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa. Itu artinya di situ sudah selesai Pak. Ya. Pengadilan ya Pak. Apa penghukuman maksud saya? Ini karena sesudah perang Armageddon itu kan Allah akan turun dari langit, ya kan? Yang kemudian melaksanakan pengadilan takhta putih itu. Pengadilan takhta putih. Nah, pada saat pengadilan takhta putih itulah maka iblis dan semua orang-orang jahat itu akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang itu. Ya, itu di situ ya. Itu dan neraka itu Pak. Itu dan neraka itu. Oke Pak. Itu berarti posisinya di bumi ya Pak? Posisinya di bumi. Jadi bukan bumi yang naik ke surga, tetapi surga yang turun ke bumi nantinya. Berubah itunya ya Pak. Suasananya berubah gitu ya. Sifatnya berubah. Langit yang lama ini, langit dan bumi yang lama itu akan tergulung bagaikan kertas dalam nyala api, kalau sudah baca di 2 Petrus 3 ya kan. Lalu kemudian tercipta langit dan bumi yang baru. Itu saudara baca di dalam Wahyu pasal 21-22. Tetapi banyak ayat di Petrus itu yang mengatakan tentang sifat dari langit bumi yang baru itu. Kalau yang lama ini pasti akan lenyap. Ya. Sekali ya Pak. Ya, ini kalau kita nonton film ini memang seru ini ya. Tetapi ya kita bersyukur ya membacanya dengan sukacita bahwa ini sudah dinyatakan kepada kita sebelumnya. Jadi tidak ada sesuatu yang surprise lagi, tidak ada. Ya. Ya. Any question more? Pak, berarti penghukuman itu fisik ya Pak ya? Penghukuman yang mana nih? Ini yang neraka. Yang neraka Pak. Ya, oke. Di dalam Alkitab dipakai Sheol, Hades, dan Gehenna. Gehenna. Ya, Gehenna ya. Hades, Gehenna. Nah, Hades atau Sheol itu bahasa Ibrani, Hades itu bahasa Yunani, itu adalah tempat penampungan orang-orang mati di luar Kristus. Ya, tetapi mereka di situ ditampung di dalam keadaan manusia tanpa badan. Nah, apa istilahnya nih manusia tanpa badan ini? Roh. Ya, roh.
Ya. Nah, di akhir dari pemerintahan mesianik itu ada kebangkitan. Ya, kita sudah belajar itu ya minggu lalu ya. Kebangkitan itu. Yaitu orang-orang yang mati di luar Yesus atau di luar Kristus, mulai dari zaman Adam, ya, terutama anaknya Adam di situ siapa itu? Kain, ya, anaknya Habel masuk surga. Habel enggak. Habel itu masuk surga. Kain yang jahat, ya. Kain, mulai dari Kain sampai kepada siapa yang terakhir mati di dalam kerajaan mesianik itu dibangkitkan di situ. Nah, apa artinya dibangkitkan? Artinya disatukan kembali antara rohnya yang ada di Sheol dan Hades itu disatukan kembali menjadi manusia yang utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, Tubuh lalu yang lama, dilempar. Pak? Tubuh yang lama atau tubuh yang baru? Oh, kalau orang jahat itu tubuh yang lama. Oh. Kalau kebangkitan pertama, kebangkitan di awal tribulasi dan di akhir tribulasi, itu sudah mengenakan tubuh yang baru. Udah paham ya? Pak Jadi Daniel, ini Pak Daniel, yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu kan tubuh yang baru itu maksudnya bukan tubuh yang sudah hancur itu ya Pak ya? Tubuh Tubuh kemuliaan. jasmani ya? ya, tubuh kemuliaan sama seperti Yesus itu yang kita lihat dalam Alkitab. Lalu Pak, ini Nah, saya mau tanya Pak. Ya, siap. Saya jelaskan dulu ya, simpan dulu pertanyaan. Tetapi yang dibangkitkan di awal itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Dari Adam sampai kepada detik terakhir sebelum permulaan masa tribulasi itu. Nah, itu diberikan tubuh yang baru. Nah, kemudian masuk masa tribulasi, ada banyak orang mati di situ kan? Banyak orang mati kan? Ya. Nah, itu di akhir masa tribulasi mereka dibangkitkan lagi. Lalu dikenakan tubuh yang baru lagi. Sama seperti yang dikenakan di kebangkitan di awal tribulasi itu, dikenakan tubuh yang baru. Nah, tetapi di kebangkitan akhir pemerintahan mesianik, itu bangkit dengan tubuh yang sifat lama ini. Oh. Ya, harus dibedakan ya kebangkitan orang Kebangkitan percaya kedua dan ya yang Pak tidak ya? percaya. Kebangkitan kedua ya Pak ya? Ya, kebangkitan kedua itu orang-orang yang tidak beriman itu dibangkitkan, dikenakan kepada mereka tetap tubuh yang lama dengan sifat-sifat itu. Pak Daniel, apakah ya Pak? Maka mereka itulah yang Kalau tubuh Terus? yang yang orang yang masuk dalam kebangkitan kedua, kalau yang di Yehezkiel bilang itu tulang-tulang akan itu kayak yang dibangkitkan Pak, menyatu kembali dan ketika Yehezkiel bernubuat. Bukan lain lagi. Yehezkiel itu adalah nubuatan figuratif. Tahu ya nubuatan figuratif ya? Baca di buku saya yang baru tuh yang saya sudah kirim itu. Itu bukan berbicara tentang orang mati secara real yang di dalam Yehezkiel pasal 37 itu. Tetapi itu adalah sebuah visi yang berbicara tentang bangsa Israel. Jadi itu bukan tulang belulang secara fisik, ya. Itu adalah sebuah visi yang menurut pasal 37 Yehezkiel itu berbicara tentang bangsa Israel yang sepertinya orang sudah mati, sudah tinggal tulang belulang, tetapi kemudian tiba-tiba muncul sebagai satu bangsa lagi. Nah, itu di situ. Jadi itu bukan kebangkitan manusia, tetapi itu kebangkitan bangsa Israel. Pak Daniel, ada sedikit lagi Pak. Silakan. Tadi Bapak bilang Hades dan Sheol itu, ada pernah saya baca jurnal kayak itu ya. Dia bilang gini, orang yang mati itu di tempatnya itu di bawah bumi yang paling bawah gitu maksudnya ya Pak ya. Apakah juga orang percaya dibawa ke sana dulu atau gimana Pak? Wah, orang percaya yang mati di dalam Yesus itu ke Firdaus. Oh. Makanya bedakan Firdaus, Sheol dan Hades gitu loh. Firdaus itu tempat orang-orang mati di dalam Tuhan. Sheol atau Hades itu tempat orang-orang mati di luar Yesus. Itu udah tidak ada lagi kunjung-mengunjung itu.
Tidak ada lagi pindah-memindahkan itu. Itu udah Pak, pasti selamanya di situ. Ke final, Pak. Eh, belum final, tetapi sudah jurusannya ke finalnya masing-masing. Seperti yang saya kasih gambaran, kalau ke bandara, oh jurusan Amerika di ruangan ini, jurusan ke Oh, Arab di ruangan ini. Nah, udah itu. Udah masih di Indonesia, tetapi sudah pasti akan ke Amerika karena sudah ada di ruang yang menuju ke tertentu yang Amerika. ditentukan. Iya, ya. Jadi Firdaus itu adalah ruang tunggu untuk masuk surga. Hades atau Seoul itu adalah ruang tunggu untuk masuk di neraka. Gitu. Berarti Firdaus bukan sorga ya, Pak? Oh, bukan. Bukan. Itu masih tempat penampungan roh-roh orang percaya sementara waktu. Ya. Agak ngeri-ngeri dengar ini, Pak. Iya, Takutnya kalau jurusannya ke sana nanti, aduh. Oh ya. Inilah tujuannya kita belajar eskatologi supaya kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Kata Bu Maharani tadi mengutip pernyataan atau istilah teman saya itu, berkemas-kemas bersiap-siap itu. apa berkemas-kemas tadi. Iya. Karena John Maxwell mengatakan kalau kita tahu kemana kita mau pergi, kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Kan begitu? Iya. Jadi tidak ada gunanya kita belajar ini kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri. Ya, ini hati-hati. Bukan hanya kita mau ajarkan materi ini untuk orang lain. Ya, ini materi ini untuk mempersiapkan kita. Gitu. Pak Daniel, sedikit lagi, Pak. Maaf ini. Banyak juga Misalnya nggak apa-apa. nanti, kalau misalnya nanti Pak orang yang sudah jurusannya ke bawah, di bawah Pak bumi yang paling bawah itu, lalu nanti kalau misalnya ada istilahnya masih bisa dengan darah sendiri, ditebus dengan darah sendiri, apakah mereka bisa selamat? Oh, itu di masa tribulasi. Itu di masa tribulasi. Orang-orang tribulasi. percaya di masa tribulasi menebus dengan darahnya sendiri. Tetapi orang yang sudah mati, tidak ada lagi itu. Oh, selesai. Selesai. Karena itu maka napas terakhir ya, tarikan napas terakhir itu adalah kesempatan terakhir untuk orang mau percaya Yesus atau tidak, gitu lah. Jangan bilang di neraka, di Hades masih bisa kembali ke Firdaus, jangan. Itu nanti teologianya Andreas siapa dari Bandung dulu itu yang pergi menginjil ke kubur-kubur itu ya. Kalau tidak salah namanya Andreas Samudra. Itu pengajaran yang sempat menghebohkan juga itu di tahun 90-an itu. Iya. Lalu pergi kita khotbah di kuburan gitu kan. Ya. Pak Daniel, berarti kalau dari cerita apa yang Bapak sampaikan ini, kalau kita mengingat ada hamba-hamba Tuhan yang melihat di alam roh, bahwa melihat sesuatu ya yang kemarin agak viral yang katanya melihat, maaf ini hanya untuk ini ya ilustrasi ya Pak, Pendeta Jesaya Pariaji itu di neraka gitu. Berarti mungkin di Seoul itu ya Pak ya, di Hades itu ya. Iya. Begini. Apapun kata Yesaya Pariaji, saya tidak percaya. Saya lebih percaya kepada apa kata Alkitab. Ya. Jadi karena itu selalu saya bilang, otoritas Alkitab itu jauh lebih tinggi daripada siapapun. Iya, betul. Ya. Makanya saya bisa menilai pendeta Erasmus, pendeta Niko, pendeta Gilbert, pendeta siapa saja karena saya menilai berdasarkan data-data dari Alkitab. Nah, jadi ini ayat-ayat ini, Bapak Ibu ya. Ini data-data ini. Jadi jangan anggap ini hiasan. Ini data-data yang menjadi dasar untuk saya mengemukakan apa yang ada di kalimat-kalimat pendek di depan itu. Nah, Pariaji, ya ini kita ngomong aja, orangnya kan sudah meninggal, jadi tidak apa-apa. Pergi ke surga. Dari surga pergi ke neraka. Neraka pulang ke bumi gitu loh. Jadi dia itu udah nggak perlu Alkitab dia nggak perlu Alkitab. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia alami, itulah yang menurut dia itulah firman. Padahal Alkitab mengatakan bahwa di antara Hades dan Firdaus itu ada satu jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi. Jadi lebih benar Pariaji atau lebih benar Yesus? Karena Yesus mengatakan bahwa Lazarus dan Abraham itu tidak bisa pergi ke tempat orang kaya yang tersiksa di Hades itu. Ini yang membuat saya ini yang membuat saya emosi kalau saya mengajar saudara, ya. Dan saya semangat untuk mengajar kalau ada kasus-kasus seperti ini karena
Sekarang ini banyak orang Kristen itu lebih percaya kepada apa yang dikatakan pendeta daripada apa yang dikatakan Alkitab. Iya. Dan itu bahaya bagi gereja. Iya, Ya. miris Pak, miris banget itu. Saya, sorry ya Bunda ya, di Tiberiasnya Pariaji itu kan banyak orang Toraja di situ, banyak orang Batak, lebih banyak orang Bataknya juga daripada orang Toraja di situ kan. Iya. Saya betul. kadang-kadang berkata begini Pak Sabam, sorry ya, Ya, di nggak mana apa-apa, lah Pak. otaknya halak-halak kita itu ya kan? Hmm. Udah jelas Alkitab berkata tidak ada orang yang bisa pergi ke surga ke neraka kok. Jadi, Percaya jadi, kepada hayalannya dari Pariaji itu. Ini sorry aja, ini karena udah meninggal tidak apa saya ngomong. Ada lagi yang lebih parah begini, dia masuk ke neraka, di sana dia ketemu orang yang katanya baik sekali di bumi ini ya kan? Iya. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus orang ini baik sekali, biarlah dia masuk surga dan aku menggantikan dia di neraka gitu. Mana bisa? Nah justru karena itu Bunda, berarti ada juru selamat lain selain Yesus ya kan? Nah, Pak Daniel. jadi kalau saya sudah emosi ngomong begini, jangan salah-salah paham ya Bapak Ibu ya. Jangan salah Iya, paham. Pak. Ini karena memang saya sudah Enggak, masuk ke Pak. dalam satu greget dari apa yang saya alami di dalam gereja, maka saya mengajar ini dengan tidak perlu dibayar karena saya mau supaya gereja itu sadar, bangun, woi, bangun. Jangan mau Betul. diperdaya oleh tipu muslihatnya pendeta-pendeta yang tidak Pak alkitabiah Daniel. itu. Silakan. Kalau Pariaji itu dengan buku Heaven is so Real itu kan semacam vision ya Pak ya? Penglihatan gitu. Apakah Bapak percaya itu? Ya, heaven is so real. Bisa, tetapi harus diuji dengan Alkitab. Ya, siapapun yang mengatakan saya melihat surga, saya melihat neraka, kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Saya lagi menulis eskatologi, Bapak Ibu, lagi mengumpulin kutipan-kutipan dan ada di sini ada 2 buku yang terpaksa saya tidak kutip itu. Ya, salah satunya ditulis oleh Petrus Agung, satunya lagi ditulis oleh siapa itu. Saya tidak setuju dengan apa yang mereka tulis karena semuanya berdasarkan Pengalaman halusinasi. sendiri. Iya, hayalan, bukan berdasarkan data-data dari Alkitab. Karena saya Dan Pak saya- Daniel, saya baca buku Bapak ada kutip apa itu dari Pak Pendeta apa itu Dr. Liu ya, yang Grape itu Pak. Ya, Nah, itu kan menolak sekali tentang apa itu macam mujizat-mujizat dan sebagainya. Katanya itu sudah final ketika wahyu oke. ditutup. Ya, saya kutip itu adalah pandangan dia tentang Alkitab. Jadi bukan pandangan dia tentang mujizat, bukan pandangan dia tentang gereja. Kan begitu? Sambil Siapa? sekolah. Iya, bisa saja kita tidak setuju dengan orang dalam satu hal, tetapi di hal lain kan kita bisa setuju. Nah, jadi yang saya kutip itu adalah Alkitab, dan saya sangat setuju berkata begini, bahwa orang-orang liberal, mereka mengatakan Alkitab itu penuh dengan kesalahan. Ya, telo liberal mengatakan Alkitab itu penuh dengan kesalahan. Tetapi mereka tidak fair, karena mereka setiap minggu naik di atas mimbar, membawa Alkitab untuk mencari makan. Nah, jadi saya sangat setuju itu. Teolo liberal yang tidak percaya Alkitab itu menghakimi Alkitab, tetapi mereka menjadikan Alkitab sebagai alat untuk mencari makan. Itu kan kurang ajar itu kalau bahasa saya itu. Jahat. Iya, jahat. Ya, yang Alkitab katakan itu pemerkosa. Iya. Jadi dalam hal itu saya setuju dengan Pak Sohento Liau itu, Pak. Ya, jadi soal keselamatan, soal gereja, itu saya mesti selektif juga. Jadi, ya, oke. Pak. Pak Daniel. Makin panas ya. Iya. Iya. Nih, Soalnya kalau Pak. bangsa begini, prinsip-prinsip gini nih harus hitam putih. Oh iya, Alkitab itu hitam putih. Tidak boleh ada area abu-abu, tidak boleh. Ya. Pak Ya, Daniel silakan. tanya Pak Victor Pak. Oh, Pak Victor, Surabaya. Oke. Bentar Pak, kami minggir dulu. saya dulu ya Pak Victor. Oke, lanjut. Iya. Iya. Pertanyaan kecil Pak. Seru nih. Ini masa tribulasi itu enggak ada lagi ini Pak, apa namanya? Masih ada kesempatan untuk selamat gitu, keselamatan itu gitu loh Pak. Oh iya, kan minggu lalu saya katakan itu.
Kalau baca di Wahyu pasal 7 ayat yang keberapa itu, ya, di mana Yohanes melihat ada begitu banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa. Coba cari dulu di situ, Pak Sabam. Saya lupa ayat berapa itu. Di Wahyu pasal 7. Iya Pak, sebab gini Pak. Ini Ayat 9, Pak. Ya, coba Wahyu pasal 7, 9, coba. Satu-satu dulu ya, tuntas baru ganti yang lain. Saya yang baca, Pak. Oke, silakan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Iya. Nah, itu adalah orang-orang yang selamat pada masa tribulasi. Oh iya Pak, karena gini Pak, ini suasananya kan di tribulasi itu kan mencekam ya Pak. Perang dan sebagainya gitu ya Pak, penganiayaan dan sebagainya. Kemudian malapetaka yang tiada taranya kalau di sini. Jadi orang bagaimana berpikir untuk saya mau percaya Yesus gitu ya. Nah, ini penekanan di sini nih, ini Pak. Nah ini yang saya disinilah yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi itu. Menyelamatkan diri dengan darahnya sendiri. Makanya keselamatan di masa tribulasi itu, Pak, adalah iman plus perbuatan. Oh, ya. Jadi perbuatan ini baik spesial berarti ya, Pak. Makanya Matius pasal 25 itu, penghakiman bangsa-bangsa itu, kambing domba itu kan, ingat kan? Iya, Pak. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Nah, domba itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang percaya kepada Allahnya orang Yahudi, dalam hal ini Yesus, tetapi mereka harus menanggung resiko dari iman itu, yaitu dibunuh oleh antikris. Gitu, Pak. Nah, jangan Bapak berpikir bahwa ini malapetaka lalu tidak ada orang yang beriman. Ada, Pak. Ya. Ada 3 saksi ya di dalam itu ya. Sudah baca ya. Yang menginjil di masa tribulasi, satu adalah 144.000 dari bangsa Yahudi yang dimenteraikan di awal. Yang kedua adalah 2 saksi, yaitu Elia dan Henok, ya, yang saya sudah jelaskan itu. Yang ketiga adalah malaikat di dalam Wahyu pasal 14 itu. Malaikat sendiri akan menjangkau segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Jadi semua terjangkau dengan Injil di dalam masa tribulasi itu. Dan banyak yang percaya. Itulah yang dilaporkan di Wahyu pasal 7 ayat 9 itu. Jadi ada. Itu kesempatan terakhir untuk selamat. Masuk di dalam kerajaan mesianik, tidak ada lagi kesempatan untuk selamat di situ. Oke, Pak. Oke, Pak Sabang. Oke, Pak Victor, silakan. Oke, Pak. Bentar, Pak. Parkir dulu, Pak. Wow. Kembali ke kerajaan mesianik, Pak. Ya. Saya beberapa hari ini merasa agak miss. Karena begini, kedatangan Tuhan Yesus terjadi 2 tahap. Yang pertama, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Yang kedua, Tuhan Yesus turun ke dunia. Ya, Pak, di kerajaan mesianik itu kan 1000 tahun Tuhan Yesus 1000 menginjakan kakinya di Bukit Zaitun, ya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kitab Wahyu pasal 20 yang mengatakan bahwa bumi dan langit yang lama akan berlalu dan akan ada muncul bumi dan langit baru. Nah, kapan bumi dan langit yang lama ini berlalu? Nah, bagaimana kejadian setelah Tuhan Yesus turun ke dunia? Berarti Tuhan Yesus turun ke dunia ini memerintah di kerajaan 1000 tahunnya adalah di dunia yang saat ini yang kita injak. Nah, kapan itu akan berlalu? Dan kapan akan muncul bumi yang baru? Apakah itu apakah itu real fisik bumi yang lama akan berlalu? Karena ada juga yang mengatakan, ayat mengatakan bahwa bumi ini akan menjadi lautan api. Artinya bumi ini akan hangus. Iya, tadi saya sudah katakan itu. Hubungannya dengan kerajaan mesianiknya bagaimana, Pak? Ya, mungkin saya habis, Pak. Oke. Jadi Yesus datang di awan-awan mengangkat gereja, menjemput gereja. Lalu akhir masa tribulasi Yesus datang
langsung ke bumi diiringi sale-salenya. Itu di dalam Siap. Roma pasal 8. Menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun, dan itu di atas bumi yang sekarang ini, Pak. Siap, ya. Bumi yang sekarang ini. Nah, selama pemerintahan mesianik di atas muka bumi, ya jangan dulu 1000 tahunnya ya, karena kita belum masuk itu ya. Selama pemerintahan mesianik di atas muka bumi, dia akan melangsungkan pemerintahannya di dalam suasana jasmani seperti sekarang ini. Sifat jasmani sekarang ini. Ya. Oke. Nah, di akhir dari masa pemerintahan mesianik itu, langit yang lama akan tergulung bagaikan kertas, bumi akan lenyap di dalamnya api, di dalam 2 Petrus pasal 3, lalu diganti dengan langit dan bumi yang baru. Yang dikatakan itu ketika dia yang turun dari atas yang berpakaian putih, apa itu, saya lupa deskripsinya di dalam Wahyu pasal 21-22 itu. Itu dari hadapannya lenyaplah segala bumi, dan kemudian tercipta langit bumi yang baru itu. Nah, jadi langit bumi yang baru itu tercipta sesudah pemerintahan mesianik. Saya kira nggak sulit ya, karena langit baru, bumi baru itu bukan waktu Yesus datang, tetapi waktu berakhir masa pemerintahannya di atas muka bumi ini. Oke, Pak. Berarti artinya ada perpindahan berarti. Berpindah dari mana? Dari bumi yang lama ke bumi yang baru. Iya. Karena orang-orang yang masih sifat berdosa di masa pemerintahan mesianik itu kan sudah dilemparkan ke dalam neraka kan. Nah, kita yang percaya, ya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, kemudian ya udah tinggal di atas muka bumi ini, tetapi kemudian entah, nah ini prosesnya yang saya nggak tahu nih, bagaimana prosesnya itu terjadi tiba-tiba berganti langit baru. Nah, di situ kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Ya. Ya, pergantian sifatnya itu Pak, hanya dikatakan di dalam Petrus itu dibakar dengan api gitu ya. Berapa lama? Ah, itu saya nggak tahu gitu. Saya belum ada data itu berapa lama proses pergantian dari langit baru ke langit lama ke bumi lama. Langit lama, bumi lama ke langit baru, bumi baru. Itu prosesnya itu berapa lama itu? Itu enggak ada data. Jadi saya tidak berani untuk apakah itu makan hari atau makan bulan. Tidak ada data, ya, tidak ada data. Jadi pokoknya tiba-tiba saja. Baca kitab Wahyu pasal 21-22 ya, Pak Victor. Siap, ya, Pak. Ya, Pak. Kami lagi itu, Pak. Ya. Oke. Tadi ada lagi yang Pak, sedikit lagi, Pak. Mungkin bukan pertanyaan, tapi sebuah pendapat. Mohon pendapat aja kepada Bapak, karena tadi malam juga ada rekan-rekan kita di sini yang di SEMA yang mendapatkan pembelajaran. Tuhan Yesus turun ke dunia, tadi Bapak mengatakan surga yang datang ke dunia. Tetapi ada pendapat yang mengatakan sebenarnya bukan surga yang turun ke dunia, tetapi kerajaan Allah. Artinya surga dan kerajaan Allah adalah sesuatu yang berbeda. Surga adalah tempat, sementara kerajaan Allah adalah sistemnya. Sistem kerajaan surga itulah yang turun ke dunia. Jadi sistem pemerintahannya itulah yang ke dunia, bukan surganya secara fisik yang turun ke dunia. Mohon pendapat Bapak. Saya tidak mau komentari pendapat dari guru saudara tadi malam itu. Tetapi begini, kita harus bedakan kerajaan dunia, ya, kerajaan duniawi ya, yang Nebukadnezar, Belsasar, kemudian apalagi itu Nero gitu ya, itu kerajaan dunia kan. Lalu kerajaan mesianik dibedakan juga dengan kerajaan Allah, dibedakan dengan kerajaan surga. Ada 4 yang mesti saudara tahu apa bedanya. Kerajaan dunia, kerajaan mesianik yang kita sedang bahas sekarang ini, kerajaan Allah, dan kerajaan surga. Kerajaan Allah itu apa? Nah, itu tadi itu pemerintahan Allah itu atas seluruh muka bumi, khususnya di dalam diri orang-orang percaya. Inilah yang mengacaukan antara kerajaan mesianik yang kita bahas sekarang itu dengan kerajaan Allah yang
bersifat rohani itu. Gereja yang sekarang ini, menurut saya dan menurut buku-buku, beberapa buku yang saya baca, itulah kerajaan Allah, di mana di dalamnya Yesus memerintah. Ya, kerajaan Allah itu. Kerajaan surga adalah sebuah tempat di mana Allah berdiam. Jadi nanti yang di akhir dari masa langit baru, bumi baru itu, kerajaan surga itu datang ke bumi, bukan hanya sistem pemerintahan kerajaan Allah yang datang di bumi, tetapi wilayah surga itu, kerajaan surga itu akan turun. Makanya Yerusalem baru itu dikatakan dalam kitab Wahyu turun dari surga. Dari langit, Pak. Iya, turun dari langit. Nah, jadi saya nggak tahu apa dasar pemikiran dari dosen saudara tadi malam, tetapi ini yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah itu memang beda dari kerajaan surga. Ya. Kerajaan Allah itu sekarang sudah berlangsung. Tetapi ini jangan disamakan dengan kerajaan mesianik. Oke? Karena kerajaan mesianik itu ada periodenya. Nah itu. Jadi kerajaan mesianik itu fisik, kerajaan Allah itu rohani gitu. Nah, itu kalau tidak saudara tidak bisa identifikasi semua itu secara spesifik, ini yang membuat kacau nih. Kita mau bicara kerajaan mesianik atau kerajaan Allah, kita mau bicara kerajaan surga atau kerajaan Allah, kan bingung. Nah, tetapi kesimpulan saya pertanyaan Pak Victor tadi itu, pendapat itu adalah bahwa ketika langit dan bumi yang baru itu sudah tercipta, maka otomatis berlaku kerajaan Allah dan kerajaan surga. Bersama-sama. Itu dah itu. Tidak ada lagi pendapat saya yang lain, Pak. Itu aja. Kalau puas, syukur. Tidak puas, ya. Ya. Rapopo. Sampai saat ini ya. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau ada Pak Dekadimin di ruangan ini, ya karena mau masuk kelas baru lagi, silakan boleh ditinggal Pak Dek, karena ini saya tidak mau akhiri dalam suasana yang tegang ini. Iya. Nanti pulang dengan pemahaman yang sepotong-sepotong, nanti dikata, oh Pak Daniel katanya nggak bertentangan dengan ini itu, jangan ya. Jadi saya mesti selesaikan ini secara adat. Pak, berarti pada saat pemerintahan mesianik, orang-orang yang masih hidup lah yang masih diberi kesempatan untuk bertobat ya Pak? Oh tidak ada. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat di situ. Oh nggak ada juga ya Pak ya? Ya, karena itu sudah berakhir di masa tribulasi 7 tahun. Tribulasi ya. Oh, ya. Sorry. Berarti pada masa tribulasi itulah kesempatan bagi orang-orang yang hidup untuk ini ya, untuk percaya. Tetapi selamat, kalau yang sudah mati, tidak akan ada lagi kesempatan ya Pak ya, untuk tamat lah ya. Oh tidak ada. Itu ajaran dari mana? Ada orang mati bisa pindah lagi dari neraka dari Hades ke Firdaus. Nggak ada itu. Kalau ada, coba tunjukkan di mana ayatnya. Tapi sejauh ini saya belum ketemu ayat bahwa ada orang ada di dalam Petrus di sini ya, bahwa Yesus ketika dia mati itu dia pergi ke dunia orang mati, kan ada di Petrus itu kan? Iya, benar Pak. Nah, tetapi dia pergi ke sana bukan dalam kerangka untuk memindahkan orang dari Hades ke Firdaus, bukan. Dia datang ke Hades untuk memproklamirkan diri, ya, memproklamirkan diri untuk mengklarifikasi bahwa apa yang dulu dihotbahkan oleh Nuh itu, ini orangnya gitu loh. Nuh sudah mengajar kamu percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, tetapi kamu tidak percaya. Dan ini aku nih sekarang ini datang kepada kamu. Nah, jadi datangnya Yesus ke dunia orang mati itu adalah secara deklaratif bahwa dia itulah yang telah diberitakan oleh Nuh atau bapak-bapak di dalam perjanjian lama itu. Nah, kemudian dari situ dia pergi kepada orang mati yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang selamat. Nah, apa tujuannya? Untuk mengatakan bahwa memang kamu mengalami hukuman kematian ini karena dosa,
tetapi kamu akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan aku karena iman gitu. Jadi tidak ada di situ indikasi bahwa ada orang dari Hades dibawa ke Firdaus, nggak ada. Tetapi Yesus hanya datang ke sana untuk mendeklarasikan diri bagi orang-orang yang tidak percaya, lalu untuk memberi penghiburan kepada orang-orang yang percaya. Itu aja. Jadi tidak ada yang geser-menggeser di situ. Ya. Berarti kesempatannya adalah pada saat kita sekarang hidup di dunia inilah Oh ya, Pak. ya, tadi saya sudah bilang, detik terakhir atau helahan nafas yang terakhir itu disitulah kesempatan untuk selamat atau tidak. Ya. Jadi makanya saya tidak berani untuk menghakimi siapa ini, Habib Rizik, tidak berani untuk menghakimi si Yaya Waloni, Abdul Somad, ya. Karena bisa saja pada detik terakhir dalam hidupnya helahan nafas yang terakhir itu berkata, Yesus tolong. Itu bagi saya cukup untuk orang-orang itu diselamatkan. Dan itu kita nggak tahu, itu ada sepenuhnya di dalam pengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Tetapi secara teori Alkitab, bahwa siapapun yang berseru kepada nama Yesus dengan iman, maka orang itu diselamatkan. Nah, jadi jangan dulu putus asa ya, kalau ada anak, ada saudara, ada orang tua yang sampai hari ini masih berkeras hati untuk menolak Yesus, jangan dulu. Ya, Tuhan masih sedang berproses dengan mereka, dan ada batas akhirnya, ya, yaitu tarikan napas yang terakhir. Ya. Pak Daniel, ketika diskusi dengan orang-orang, ada juga yang mengatakan bahwa neraka dan surga itu belum ada. Tapi setelah belajar ini ternyata sudah ada, Pak. Jelas. Oh enggak. Ada yang menuju ke Hades, ada yang menuju ke Firdaus. Ya, Hades dan Firdaus itu bukan surga. Bukan surga, Dan bukan neraka. Bukan neraka. Tapi kan sudah jelas. Tetapi suasananya itu suasana neraka. Surga dan neraka itu akan terwujud nanti di ya sesudah berakhirnya pemerintahan mesianik itu. Oke. Jadi belum neraka ya, masih Hades, masih Seol, tetapi suasananya udah suasana menderita ya. Lukas pasal 16 itu yang mengisahkan tentang orang kaya itu. Lalu Firdaus, tunggu dulu. Firdaus dalam 2 Korintus pasal 12, bagaimana Paulus pergi ke sana, lalu ditemukan di sana suatu kumpulan orang yang begitu penuh dengan sukacita, ya. Pernah baca itu kan? Nah, jadi Paulus yang saya percaya diangkat ke langit tingkat ketiga, tetapi dia tidak pernah mengajarkan ajaran langit perginya itu, ya. Tidak seperti pendeta yang tadi kita bicara panjang lebar. Paulus tidak menjadikan itu sebagai dasar doktrinnya dia, tetapi dia membangun doktrin berdasarkan wahyu Allah, yaitu Alkitab. Oke, siapa lagi tadi? Pak, tadi Pak sedikit Pak. Victor Pak. Ya. Tadi yang Bapak bilang ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, tidak membawa orang-orang ke dalam Firdaus, gitu ya Pak maksudnya? Ya. Berarti Firdaus hanya diisi oleh si penjahat yang ada yang disadikan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ulang. Apa? Tuhan Firdaus? Yesus mengatakan kepada penjahat, ya Firdaus kan belum diisi sama siapa-siapa pada saat Tuhan Yesus mati, baru hanya orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan. Oh enggak. Enggak, Orang yang mati dari sejak Adam itu sudah ada di Firdaus itu. Iya, Abraham. Iya, Abraham ada di Firdaus. Lazarus, Abel ada di situ. Abel ada di Firdaus. Elia. Ya. Elia, Musa. Sudah ada. Udah banyak orang di Firdaus itu. Kita nggak hitung banyaknya berapa. Tapi udah ada. Berarti kan begini Pak, dari apa yang Bapak jabarkan ini, berarti penglihatan para hamba-hamba Tuhan yang kami saya lah pribadi lihat di media sosial tentang alam roh itu, berarti benar lah ya Pak. Contohnya Daud Tony, gitu kan. Dan pendeta Tan yang melihat Pak Jesaya Pariaji ada di neraka saat ini, begitu.
Itu gimana Pak? Pandangan Saya tidak mau menghakimi bahwa pendeta Paraji di neraka ya. Orang yang mengatakan itu bagi saya terlalu over juga. Ya. Silakan. Ya itu urusan dia. Tetapi yang pasti bahwa neraka itu suasananya seperti yang sudah saya ceritakan panjang lebar. Firdaus, surga itu suasananya seperti itu. Nah, bagaimana mereka melihat? Ya, saya sendiri sampai hari ini saya meragukan pendeta Tony Daud. Ya sorry to say. Saya sangat meragukan pendeta Tony Daud. Karena tidak ada pendeta yang udah jadi pendeta, dia tinggalkan kependetaan lalu jadi dukun. Penjaganya Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Lalu kemudian sesudah periodenya Yudhoyono berakhir jadi lagi pendeta. Ini saya tidak sorry ya, ini Bunda tadi bilang hitam putih ya, saya hitam putih di sini. Tetapi mudah-mudahan suatu ketika nanti Tony Daud ini betul-betul bertobat ya, mudah-mudahan ya. Sekarang pun kalau di khotbah kan dia bukan mengajar Alkitab, dia itu mengajar tentang okultisme semua itu. Okultisme, benar Pak. Iya, jadi apa yang diajarkan kepada jemaat itu ya ilmunya dia. Oke, silakan siapa tadi? Bunda ya. Pak Daniel. Oh, Pak Victor lagi. Masih yang tadi Pak, yang Firdaus. Ya. Ketika Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang Lazarus dan si orang kaya, Tuhan Yesus tidak mengatakan itu Firdaus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan si Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ya. Kan begini Pak, kita tidak boleh membangun sebuah doktrin hanya di atas dasar satu ayat. Ya. Kalau Pak Victor tidak percaya bahwa Lazarus dan Abraham itu ada di Firdaus, lalu ada di mana kalau begitu? Tidak ada data dalam Alkitab yang menceritakan tentang tempat orang-orang mati yang beriman itu selain Firdaus. Jadi dengan dasar itu saya berkesimpulan bahwa Lazarus, Abraham, Elia, Musa, kemudian Henok itu ada di Firdaus. Jadi cuma Henok dan Elia ini saya mesti hati-hati juga karena mereka kan masih pakai tubuh jasmani itu, ya. Mereka masih pakai tubuh jasmani, Pak. Sementara di Firdaus itu masih di dalam alam roh, bukan ya, di dalam kan, tubuh yang baru. Itu kan apa? Itu kan yang saya bilang kan Elia dan Henok. Tetapi seperti Adam, Hawa, Habel, Set gitu kan, Abraham, Nuh, itu semua ada di Firdaus, Pak. Ya, kalau itu make sense, Pak. Ya. Nah, tapi kalau katakan bahwa Henok dan Elia ada di Firdaus, bukan. Ya. Itu yang saya mesti hati-hati. Saya mesti hati-hati. Ini Pak, pertanyaan saya, Firdaus itu di mana? Di bawah bumi atau di atas bumi? Itu saja pertanyaannya. 1 Korintus pasal 12, 2 Korintus 12, Pak. 2 Korintus 12. Bahwa Paulus diangkat ke langit tingkat ketiga. Oh, oke. Ya. Jadi udah jelas kan? Jadi saya menjawab ini bukan berdasarkan asumsi, tapi baca 2 Korintus 12. Ya, dia dibawa ke langit tingkat ketiga. Jadi di mana Firdaus itu? Simpulkan sendiri. Oh, siap. Tapi itu belum surga ya, Pak ya? Belum surga belum. Ya? Belum surga. Ya. Tempat penantian sementara. Siap. Oke. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Kita berharaplah Pak bisa di Firdaus itu, Pak. Jangan begitu. Percaya. Ya, percaya, tetapi percaya itu bukan sekedar ngomong, tetapi berperilaku sebagai orang percaya. Karena itulah Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu, dalam arti buktikan keselamatan itu dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Tuhan. Hidup dengan takut dan gentar. Begitu ya. Apalagi jadi gini Pak, menyangkut dosa Pak. Ini karena udah cerita itu. Kan kita kan gini Pak, kita setiap hari itu bagaimana kita supaya bertobat. Makanya ada katanya tobat kumat gitu kan. Ya. Tapi kita tetap jatuh Pak. Misalnya gini, kita tetap tidak bisa lepas dari dosa itu. Tetapi pada saat kita melakukan itu, hati kecil kita ini seperti dikejar bersalah gitu kan. Akhirnya kita memohon ampun. Apakah proses itu setiap hari yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mesti bersabarkah atau bosan lihat kita, tetap berdosa sih kamu gitu. Gimana itu Pak? Asumsinya begini, ya, asumsi begini.
2 Korintus 5 ayat 17 ya. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Nah, kita tarik dari situ. Kita tetapkan itu sebagai satu titik di mana Ibu Maharani bertemu dengan Yesus. Ya, Ibu Maharani bertemu dengan Yesus. Sehingga semua dosa-dosa yang lama itu diputihkan sehingga menjadi seperti salju, seperti bulu domba. Balik kepada titik nol dosa. Tetapi dari titik itu kemari sampai hari ini dan sampai Ibu dipanggil oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan, semua dosa-dosa yang kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itulah maka Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan di Bait Allah, kepada perempuan yang kedapatan berzina itu, dia berkata, oke, aku sudah mengampuni engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan engkau menerima yang lebih buruk. Nah, artinya apa? Sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan itu, kemari itu kita memang harus berjuang. Dan musuh kita itu ada berapa? Ada 4. Iya. Iblis, daging, hawa nafsu, keduniawian. Nah, itu akan selalu menteror kita. Nah, disinilah perlunya, kalau kita baca surat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 itu, disitulah pentingnya orang Kristen itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu. Jadi ada kelengkapan, cuma ya sekali lagi kita ini punya kebebasan, ya terserah mau pilih taat kepada Tuhan atau mau pilih mengikuti nafsu kedagingan. Nah, itu semua nanti kita akan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Makanya saya tidak setuju dengan hyper grace, ya, saya tidak setuju dengan hyper grace itu. Selamat tetap selamat. Ya. 2 Korintus berapa tadi, Pak? 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Saya lupa ayatnya. Cari aja di 2 Korintus 12 itu. Oh, ayat 9. Cukuplah kasih karunia bagimu itu ya, Pak? Ya, di situ. Tapi ya udah di konteks apa? Di perikop itu udah. Oke. Diangkat ke langit tingkat ketiga itu. Ayat 4 kalau tidak salah ya. Coba. Ayat 2 Pak Daniel. 2 Ayat 2 ya. 12 ayat 2. Ya, nah itu dia. Nah, ini perlu lagi tapi waktu tidak ada Pak ya. Langit tingkat 3 ini seperti apa? Berarti ada tingkat 1, 2 ya Pak ya? Ya, nah itu belajar Nanti dari lagi Pak, dapat. ilmu alam itu. Yang apa itu atmosfer, kemudian lapisan apa lagi tuh? Udah ketemu ya Pak Sabam ya? Firdaus ya? Pak, udah. Ya, oke. Ketemu, Pak. 12. Ya, jadi semua yang saya katakan itu ya. Nah, kata samayim ya, kata samayim di dalam bahasa Ibrani itu adalah jamak, saudara-saudara, ya. Jadi ada langit tingkat 1, langit tingkat 2. Itu bicara mengenai apa? Langit sebenarnya, tapi diterjemahkan juga sebagai sorga. Nah, kadang-kadang kita mesti dalam menafsirkan itu, ini sorga tempat kediaman Allah atau langit yang bertingkat-tingkat itu. Nah, itu karena saya pakai samayim. Ya, samayim. Jadi jamak. Oke, saudara-saudara. Pak Daniel, lagi ada tulis ini ayat tentang sorga dan apa ini? Kalau Hades dan Saul Pak, ayatnya di mana itu Pak ya? Tempat dunia orang mati yang tidak percaya. Waduh, kalau ayatnya saya nggak hafal. Oke, siap, Nanti, Pak, tapi ada di buku saya nanti ya. Nanti saya mungkin WA langsung. Thank you Pak. Kalau lautan api itu yang namanya Hegena. Gehenna, Pak. Ya, Gehenna, lautan api itu. Tempat penyiksaan orang-orang berdosa, baik tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu Hegena. Lihat Pak, kebangkitan orang-orang mati Pak Yusuf. Udah ada ayatnya situ Pak. Oh ya, sudah ada ya Pak itu ya. Oh ya, terima kasih Pak Sabang, sudah dibantu. Ya. Di PDF-nya Pak. Ya, oke. Saya tidak hafal ayat-ayat Bapak Ibu, cuma saya sudah rekam di dalam tulisan, jadi kalau saya perlu saya baca lagi satu-satu. Jadi cuma saya sudah sampaikan dan itu sudah berdasar kepada ayat-ayat, jadi tidak pendapat ya, tapi fakta-fakta
Yang memang saya harus konfirmasi alamatnya ulang ya, itu kelemahan saya. Tidak seperti banyak orang yang hafal ayat gitu loh. Ya, oke Bapak Ibu. Saya kira untuk malam ini ya saya senang sekali karena cukup seru gitu ya. Itu menyemangati saya. Dan kalau ada jawaban-jawaban yang tidak terlalu memuaskan ya, saya harap ayat-ayat Alkitab ini Bapak-bapak baca ya. Baca. Iya, Pak. Ya, nanti minggu depan kita akan langsung kepada durasi dari, karena ini durasi ini panjang ini, panjang pembahasannya ya, dan ini yang membuat banyak hamba-hamba Tuhan takut untuk berbicara tentang ini. Tapi saya akan berbicara menurut kata Bunda tadi itu hitam putih. Kita tidak bisa abu-abu ya, kiri enggak, kanan enggak bisa. Kita mesti kanan ya kanan, kiri ya kiri. Pak Daniel, ada sedikit Pak sebelum close. Yang tadi pertanyaan Ibu Maharani tentang apa itu menguburkan orang mati. Saya pernah baca itu ada ahli teologi yang menulis. Apakah betul itu Pak? Karena saya ini kan tidak tahu bahasa asli Alkitab. Kalau ditafsir katanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu second burial Pak. Artinya penguburan kedua. Nah kalau kita di Toraja Pak, apakah itu mak nenek atau gimana Pak? Sehingga ya. tega-teganya Tuhan Yesus bilang dulu biarkanlah orang mati yang mengubur orang mati. Nah kalau memang itu penguburan pertama, aduh gimana dengan ayat lebih baik pergi ke rumah duka daripada begini. Gitu. Ya, siapa? Sekali lagi situasinya pada waktu itu adalah orang-orang datang secara antusias untuk mengikuti Yesus ya kan? Dengan berbagai kepentingan. Salah satunya yang pertama dia berkata, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa kata Yesus? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kan? Artinya apa? Yang kau mau cari sama aku itu apa gitu loh. Nah, yang kedua, yang tadi itu, ada lagi itu, guru atau Tuhan aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi izinkan aku pulang dulu menguburkan orang tuaku. Nah, saya tidak dalam konteks menjelaskan penguburan pertama, penguburan kedua, tetapi di dalam hal ini Yesus berkata begini, kalau kau memang mau mengikut aku, apa yang paling prioritas dalam hidupmu? Siapa yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang? Kan itu masih di situ kan, konteks itu. Artinya kau jangan mendua hati gitu loh. Jangan mendua hati, bukan tidak boleh kubur orang tua, jangan ditafsirkan begitu. Tetapi di dalam konteks dan suasananya pada waktu itu adalah, apakah engkau betul-betul mau mengikut aku dengan motivasi yang tulus? Apakah engkau betul-betul mau mengikut aku dengan sepenuh hati atau separuh-separuh gitu loh. Nah, karena ada juga yang mengatakan begini bahwa, kenapa orang itu minta untuk pulang dulu kubur orang tuanya? Karena takut kehilangan warisan. Warisan, bagi warisan. Jadi mau mengikuti Yesus tetapi belum percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk memelihara hidupnya. Kan itu yang dituntut oleh Yesus. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Kan itu di situ. Jadi bukan berarti nggak boleh kubur orang tua, saudara-saudara. Jangan ya, jangan. Nah, orang mati di situ adalah orang-orang yang tidak percaya yang lain gitu. Siap. Nah, orang mati Berarti- itu bapaknya tadi berarti- itu, mati secara fisik dan mati secara rohani. Berarti ini Pak metafor ya atau memang mati betul itu ya bapaknya itu? Bapaknya mati betul. Tetapi orang mati yang kedua itu adalah keluarganya dia itu loh. Yang mati rohani. Yang belum percaya kepada Yesus. Nah, itu mati rohani. Ya, Pak. Tekanannya menurut saya bukan berarti nggak boleh urus orang tua ya, bukan berarti nggak boleh kubur orang tua. Ya. Tetapi tekanannya pada waktu itu adalah apakah engkau betul-betul mau mengikut aku dengan sepenuh hati atau masih menoleh ke belakang itu, pembajak yang menoleh ke belakang itu tidak layak bagi Yesus. Nah, jadi tekanannya di situ soal penguburan pertama atau kedua, dan itu kita melakukan studi historis secara kultur dari orang-orang Yahudi. Tetapi secara teologis, ya ini yang saya sampaikan secara teologis adalah kalau kita mau mengikuti Yesus, jangan mendua hati. Kalau mau mengikuti Yesus, jangan motivasi dapatkan materi, karena serigala punya
liang, burung punya sarang, tetapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ikut aja dengan tulus, ya. Itu teologinya gitu. Dan saya konsen ke teologinya, ya. Soal kultur itu bagi saya itu pendukung. Pendukung. Iya. Makasih Pak Daniel, clear and clean. Ya, clear and clean, dan jangan lupa Pak Pyong. Nah, Bu Maharani, Tuhan berkati. Ya, Bunda, Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pak Sabam, Pak Roni, ya. Ini terima kasih Pak Roni sudah memfasilitasi kita luar biasa. Pak Daniel, Tuhan berkati. Ya. Kita akan berdoa. Mungkin nanti saya minta Pak Yusuf ya, tutup kita dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan baik mengasihi kami sehingga melalui hamba Pak Daniel, Engkau telah pakai Tuhan untuk mengajar kami, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ada banyak yang dapat kami terima pada malam hari ini, dan biarlah itu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus semangat di dalam mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati room ini dan orang-orang yang telah menyiapkan ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dipakai Tuhan dengan cara Allah juga untuk memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati Pak Daniel, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, marifat daripada Tuhan terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin.